Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yaitu tentang deadlock. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ghani, NIM 2524192. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rahab, NIM 2524889. Dan saya Muhammad Ari Putra dengan NIM 2524202. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Arif. Materi pertama yaitu pengenalan deadlock dan pengertian deadlock. Pengenalan konsep deadlock. Deadlock adalah kondisi kritis dalam sistem komputasi di mana proses tidak dapat melanjutkan karena saling menunggu sumber daya. Pengertian deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses tidak dapat melanjutkan eksekusi karena saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain. Selanjutnya, model deadlock. Yang pertama, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah langkah penting dalam manajemen sistem, di mana sumber daya dibagi kepada proses yang membutuhkan untuk menjalankan tugasnya secara efisien. Yang kedua, proses penggunaan sumber daya. Proses penggunaan sumber daya menjelaskan bagaimana proses mendapatkan, menggunakan, dan melepaskan sumber daya yang bisa menyebabkan deadlock jika tidak dikelola dengan baik. Baik, saya akan membacakan materi syarat-syarat terjadinya deadlock. 1. Mutual exclusion. Sumber daya yang dibutuhkan tidak dapat dibagi di antara proses. 2. Hold and wait. Proses memegang satu atau lebih sumber daya yang menunggu sumber daya lain. 3. No progression. Sumber daya yang dipegang oleh proses tidak dapat diambil paksa oleh proses lain. 4. Circular wait. Proses menunggu dalam lingkaran di mana setiap proses menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain. Metode mengatasi deadlock. Mengurangi jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk mencegah deadlock. Tumewot. Menghentikan proses setiap waktu tertentu untuk menghindari deadlock. Pengaturan ulang proses. Mengubah urutan eksekusi proses untuk menghindari kondisi deadlock. Teknik pencegahan deadlock. Ada beberapa dalam pencegahan deadlock, di antaranya yaitu 1. Menerapkan algoritma pemberian sumber daya. Menggunakan algoritma ini seperti bunkers untuk mengelola alokasi sumber daya secara aman. Yang kedua, menghindari lingkaran tunggu, yaitu dengan menentukan urutan permintaan sumber daya agar tidak terbentuk lingkaran tunggu yang menyebabkan deadlock. Yang ketiga, membatasi alokasi sumber daya dengan mengendalikan jumlah maksimum sumber daya yang dapat dipegang oleh suatu proses untuk mencegah deadlock. Deteksi dan pemulihan deadlock, yaitu diantaranya deteksi deadlock dengan graf. Dengan menggunakan algoritma graf alokasi untuk mendeteksi deadlock dalam sistem. Yang kedua, menghentikan proses. Dengan menghentikan salah satu atau lebih proses yang terlibat untuk memecahkan deadlock. Yang ketiga, mereboot sistem. Memulai ulang sistem dapat menjadi langkah terakhir untuk mengatasi deadlock yang tidak dapat diselesaikan. Strategi dan terintegrasi penanggulangan deadlock. Pencegahan dan deteksinya, yaitu menggunakan metode pencegahan sambil memantau sistem untuk mendeteksi deadlock. Yang kedua, pemulihan proaktif. Menerapkan strategi pemulihan sebelum deadlock terjadi untuk menjaga sistem tetap responsif. Yang ketiga, sistem responsif. Strategi terintegrasi membantu sistem tetap responsif dalam pengoperasian. Yang ketiga, efisiensi sistem. Mengurangi waktu henti dan meningkatkan efisiensi melalui pendekatan terpadu ini. Baiklah, materi yang saya bacakan ini adalah materi terakhir. Jadi, lebih jelasnya lagi, kami akan menjelaskannya pada waktu kita bertemu lagi. Sekian dari kami, kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.